Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bray Gadget. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tablet baru dari Xiaomi, yaitu Redmi Pad. Sebelumnya Xiaomi udah ngeluarin tablet juga, yaitu Xiaomi Pad 5. Namun Xiaomi Pad 5 ini untuk kategori flagship ya, karena menggunakan chipset flagship yaitu Snapdragon 860, kemudian refresh rate layarnya juga mulus di 120 Hz. Xiaomi Pad 5 waktu itu dibanderol di harga 5 jutaan, namun sekarang udah turun ya teman-teman di harga 4 jutaan. Nah, si Redmi Pad ini harganya lebih terjangkau tuh dari Xiaomi Pad 5. Kita bahas dulu nih spesifikasi Redmi Pad-nya. Kita mulai dulu dari layarnya. Layar Redmi Pad ini menggunakan ukuran 10,61 inci, panel IPS LCD, resolusi 2K, kemudian refresh rate-nya di 90%. Gede layarnya, resolusi tajam, refresh rate mulus, panel IPS LCD. Kenapa nggak menggunakan AMOLED? Karena mungkin kalau menggunakan AMOLED, ongkos produksinya akan melambung sangat tinggi ya teman-teman. Jadi IPS LCD saja udah cukup lah, refresh rate 90 Hz itu udah mantap sih. Kemudian kita bahas sektor kameranya. Kamera belakangnya menggunakan resolusi 8 megapiksel, perekaman layarnya di Full HD 30 fps. Begitu juga untuk kamera selfie-nya sama ya teman-teman, resolusinya 8 megapiksel, perekaman videonya juga di Full HD 30 fps. Ya, untuk sektor kamera memang di tablet manapun ya, ada beberapa tablet yang harganya terjangkau itu disematkan resolusi yang cukup aja, karena mungkin mindset dari vendor pabrikan, pengguna tablet ini tidak lebih untuk ke konten ya, tapi lebih untuk multitasking kerjaan ya, misalnya edit video atau googling terus nonton. Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita foto menggunakan tablet itu agak repot juga ya, karena kan kita mau fotonya megangnya lebar ya. Lebih baik kalau mau foto kita menggunakan smartphone aja gitu teman-teman. Lanjut kita bahas sektor dapur pacunya menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu Helio G99 dengan 6 nanometer. Semakin kecil angka nanometernya, maka konsumsi daya baterainya akan semakin kecil. Kalau biasa kan MediaTek itu ada yang menggunakan 12 nanometer. Nah, kali ini di Helio G99 menggunakan 6 nanometer. Di konsumsi dayanya irit. Untuk pilihan RAM-nya hanya satu ya teman-teman, di 6GB dengan internal storage 128 GB. RAM 6GB ini udah cukup lah untuk mendukung aktivitas multitasking kita. Semisal teman-teman nonton YouTube sembari googling dia di Google, terus bisa juga sembari untuk balas chat-chat di sosmed, semua itu bisa dijalankan sekaligus. RAM 6GB ini mampu untuk mendukung itu. Core Antutunya versi 9 di 300 ribuan poin, dan ini cukup oke ya untuk menjalani aktivitas ringan ke sedang. Next kita bahas kapasitas baterainya ya teman-teman, yang cukup gede, yaitu di 8000 mAh, sebanding dengan ukuran layar yang gede juga ya, 10 inci. Sudah menggunakan USB Type-C, namun untuk fast chargingnya hanya 18 watt. Aku sih kepengennya di 33 watt gitu ya, cuman mungkin kalau disematkan fast charging 33 watt nantinya akan membuat ongkos produksi jadi tinggi gitu ya. So, jadi mungkin Xiaomi menyematkan 18 watt aja supaya harganya bisa ditekan. Dan menurut sumber dari channel gadget lain, itu untuk pengecasan si Redmi Pad ini dari 1% ke 100% membutuhkan waktu 2 jam 51 menit. Ya, gimana ya, karena memang ukuran baterai gede, fast chargingnya hanya 18 watt, jadi membutuhkan waktu yang pastinya lebih lama. Tergantung kitanya aja untuk mensiasati mengecas si Redmi Pad ini, karena dengan 8000 mAh juga udah bisa dipakai seharian gitu. Misalnya dicas pagi penuh sampai malam itu tidak cepat habis gitu ya, untuk pemakaian ringan ke sedang. Ringan ke sedang ini dalam artian tidak dipakai untuk main game ya. Kalau teman-teman pakai main game, mungkin konsumsi daya baterainya akan semakin cepat habis ya. Ringan ke sedang tuh untuk editing, multitasking, nonton, begitu. Redmi Pad ini nggak ada slot SIM ya teman-teman, jadi sinyalnya hanya WiFi only, dan ini bukan jadi masalah karena kemana-mana kita juga pasti akan bawa smartphone beserta Redmi Pad-nya. Jadi mengenai sinyal internetnya, kita tinggal tarik aja dari hotspot smartphone kita. Untuk Netflix-nya udah bisa Wideview L1, kemudian mendukung streaming hingga Full HD. Cakep.
Speakernya ada 4 ya teman-teman, jadi wah enak banget nih tuh dipakai nonton film ataupun main game ringan. Jadi suaranya tuh menggelegar, menambah sensasi bermain atau menonton kita itu menjadi makin enak gitu ya. Untuk pilihan warnanya ada 2, Rapid Grey dan Moonlight Silver. Untuk harga Redmi Pad ini dibanderol di harga Rp3.499.000. Simpulannya Redmi Pad ini cocok untuk orang-orang yang pengen penggunaan multitasking tabletnya dengan harga terjangkau. Misal teman-teman itu lebih sering ngedit video di smartphone, nah ini di tablet ini juga enak untuk dipakai ngedit gitu ya, karena performanya mendukung untuk itu ya, Helio G99. Atau untuk multitasking googling beserta nonton YouTube atau beserta balas chat juga, si tablet ini mampu untuk itu. Ya, itu aja sih kesimpulannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.